Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, tetap ceria. Allahu Akbar. Meskipun kita sekarang pembelajarannya masih online, kalian harus tetap semangat. Dengan niat yang semangat, apapun yang akan kalian cita-citakan pasti akan sukses hasilnya. Sebelum belajar, kita berdoa bersama-sama. Yuk, angkat kedua tangan. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik teman-teman, yuk kita mulai belajar tentang globalisasi. Kalian di minggu sebelumnya sudah belajar tentang menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Salah satu penyebab terjadinya era globalisasi adalah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama teknologi komunikasi. Era globalisasi saat ini memberikan perubahan bagi kehidupan masyarakat di segala bidang, baik di bidang ekonomi, sosial, pendidikan, maupun media sosial masyarakat mengenai gaya hidup yang berbeda. Hal itu mengakibatkan munculnya keinginan untuk mengubah gaya hidup. Ya, pada era globalisasi ini meliputi perubahan terhadap pemilihan makanan, pakaian, gaya bicara, juga cara memandang nilai-nilai tradisi. Oleh karena itu, kita harus menyikapi era globalisasi ini dengan memanfaatkan dampak positif globalisasi dan menghindari dampak negatifnya. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang pengaruh globalisasi terhadap kegiatan ekonomi, sosial budaya, ya. Kemudian kerjasama peran Indonesia dalam globalisasi. Nah, sekarang pertanyaannya, siapin ya, di sini udah siapin hadiah ya. Kalian boleh menjawab maksimal 3 kali. Sebutkan satu pengaruh globalisasi di bidang ekonomi. Silahkan sebutkan satu contoh pengaruh globalisasi. Karena memang keren. Oke, baik, yang kedua. Tadi Rehana sudah menyebutkan bahwa pengaruh globalisasi di bidang ekonomi, kalian bisa menikmati produk makanan dari luar negeri. Kemudian produk kita seperti Indomie bisa dinikmati oleh orang Amerika. Artis-artis Korea juga bisa menikmati Indomie. Nah, pertanyaan yang kedua. Sebutkan pengaruh globalisasi di bidang transportasi. Silahkan klik siapa yang mau menjawab. Ya, silahkan. Pengaruh globalisasi di bidang transportasi. Kemajuan transportasi seperti pesawat terbang memudahkan perjalanan luar negeri. Iya, keren Aurel. Teman-teman, tadi teman kalian kan pengaruh globalisasi di bidang ekonomi, kemudian di bidang transportasi, ya, yang sudah kalian pelajari di minggu sebelumnya. Nah, salah satu dampak negatif globalisasi adalah penyalahgunaan narkoba, ya, yang semakin merajalela. Hal itu dapat dibuktikan dengan masih maraknya kasus penyelundupan yang dilakukan oleh warga negara melalui jalur penerbangan internasional ataupun jalur pelayaran, ya kan?
tadi pengaruh globalisasi lintas dunia. Kita dengan mudah ke kawasan ASEAN dengan mudah sekali ya. Kemudian penyelundupan narkoba harus diatasi secara tuntas, harus asli dasarnya dari tingkat regional maupun internasional. Nah, sekarang bagaimanakah peran Indonesia dalam menghadapi pemberantasan narkoba di kawasan Asia Tenggara? Nah, kerjasama dalam mengatasi narkoba sebenarnya sudah berlangsung sejak ditandatangani ASEAN Declaration of Principles to Combat the Abuse of Narcotica Drugs pada sidang Menteri-Menteri Luar Negeri Asia Tenggara di Manila tanggal 26 Juni 1976. Nah, di lingkup ASEAN, penanggulangan narkoba ditangani oleh ASEAN Senior Official on Drug Matters atau ASOT. Ya, tadi bahwa Indonesia berperan aktif dalam kerjasama ASEAN menangani bahaya narkoba. Ya, coba kamu liatin gambar. Ya, di situ para menteri luar negeri, termasuk menteri dari Indonesia, ikut aktif dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh ASOT. Ya, bagaimana ya cara mengatasi penyelundupan narkoba? Ya, Indonesia, ya gambar sebelah kanannya, Indonesia yang diwakili oleh Badan Narkotika Nasional atau BNN ikut aktif sebagai pihak pemerintah yang bertugas memberantas penyebaran narkoba di Indonesia, ikut aktif dalam pertemuan antar anggota ASEAN yang diselenggarakan oleh ASOT. Baik, tadi sudah Mestina sebutkan bahwa Indonesia berperan aktif dalam pemberantasan narkoba, ya, karena sekarang lintas dunia ya dengan transportasi yang semakin maju, gampang sekali untuk menyelundupkan narkoba. Kamu liatin gambar, ya di situ BNN merilis ya, menyiarkan keberhasilannya dalam menggagalkan penyelundupan narkoba. Ya, narkoba dapat merusak generasi bangsa. Ya, jadi harus benar-benar diberantas ya. Katakan no drugs ya buat kalian. The next, Pak. Oke, tadi Indonesia sudah berperan aktif ya, yang diwakili oleh pihak BNN dalam mengatasi penyelundupan narkoba. Nah, sekarang kerjasama ASEAN di bidang iptek. Bagaimana sih peran Indonesia? Nah, ketika berbicara mengenai globalisasi, seringkali hal yang pertama kali muncul dalam benak kita adalah komunikasi lintas negara. Masyarakat dari suatu negara dapat mendengar berita, menerima pesan, atau bahkan bertatap muka dengan orang lain dari negara lain yang jaraknya ribuan kilometer. Globalisasi dikaitkan dengan anggapan dunia tanpa batas. Ya, seperti sekarang ini, hampir seluruh dunia terkena dampak pandemi virus COVID-19. Nah, padahal antar negara itu perlu kerjasama. Bagaimanakah caranya agar mereka para negarawan itu tetap masih bisa bekerja sama, yaitu dengan cara konferensi yang dilakukan secara online ya. Seperti sekarang ini kita masih harus belajar secara online PJJ ya, karena tidak memungkinkan kita untuk bertatap muka ya. Oke, era globalisasi tidak lepas dari kemajuan teknologi. Teknologi sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari.
Salah satu bentuk kerjasama ASEAN di bidang iptek adalah dibentuknya ASEAN Committee on Science and Technology atau ASEAN COS atau Komite Sains dan Teknologi ASEAN yang telah dibentuk pada tahun 1978 yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan para tenaga ahli ASEAN di bidang penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Nah, ASEAN COS ini diwujudkan dengan pemberian dukungan dan bantuan kepada para ahli untuk pengembangan beragam pertemuan dan penelitian yang bermanfaat bagi masyarakat ASEAN. Nah, dari ASEAN COS dibentuk pusat penelitian antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah Biotrop. Biotrop merupakan pusat penelitian biologi yang ada di Bogor, Indonesia. Nah, di Biotrop ini para peneliti ahli biologi melakukan riset penelitian untuk mendapatkan misalkan tanaman bibit unggul. Ya, para peneliti ini dengan menggunakan metode penelitian, misalkan kultur jaringan, kemudian rekayasa genetik, ya, mereka mendapatkan bibit unggul. Misalkan salah satu sifat bibit unggul adalah tahan terhadap hama penyakit, kemudian produktivitas akan meningkat. Ya, itu adalah biotrop. Buat kalian ya yang tertarik dengan ilmu biologi, silahkan suatu kelak nanti kalian bisa bergabung di Biotrop. Tentu caranya kalian harus belajar yang tekun untuk bisa mengakses ke sana. Ya, itu adalah para peneliti yang berkumpul ya di situ ya dari kawasan ASEAN, negara ASEAN berkumpul di Biotrop Bogor, Indonesia. Kalian juga bisa jalan-jalan ke sana ya untuk menonton kebun buah. Berbagai hasil penelitian dari peneliti di Biotrop. Ya, yang kedua adalah RESCAM atau Regional Center for Education Science Mathematics atau Pusat Pendidikan Ilmu Pengetahuan Matematika di Penang, Malaysia. Ya, silakan buat teman-teman yang suka dengan pembelajaran matematika bisa kelak nanti bergabung di sana di Penang, Malaysia. Ya, di situ para peneliti ya yang ahli di bidangnya terutama matematika banyak melakukan uji coba. Mereka menemukan rumus yang tentunya dengan rumus tadi akan memudahkan berbagai bidang ya. Seperti itu ya, silakan teman-teman. Next Pak. Nah, yang ketiga adalah Regional English Language Center atau RELS, Pusat Pendidikan Bahasa Inggris di Singapura. Yang keempat adalah SEARCA, Regional Center of Graduate Study and Research in Agriculture atau Lembaga Penelitian dan Pengkajian Pertanian di Los Banos, Laguna, Filipina sebagai tempat pusat penelitian padi terbesar di Asia Tenggara. Nah, teman-teman, kenapa sih padi ya selalu diliti di kawasan Asia Tenggara, selalu mengalami pembaruan? Coba ya, jawabannya? Karena padi, Iya. beras adalah makanan pokok negara ASEAN. Betul. Rehan. Ya. Seperti kita ketahui bersama bahwa sebagian besar penduduk masyarakat di ASEAN bahan makanan pokoknya adalah nasi. Ya, nasi berasal dari beras, berasal dari
padi. Ya, kalian kalau berminat silakan nanti kelak bergabung di SEACA ya untuk selalu mengadakan penelitian di bidang padi. Nah, ternyata teman-teman, kenapa sih negara ASEAN itu melakukan kerjasama? Apa sih yang mendorong faktor kerjasama di antara negara-negara ASEAN? Yang pertama, perbedaan sumber daya alam. Negara-negara dengan sumber daya alam yang berbeda akan saling bekerja sama agar dapat memenuhi kebutuhan masing-masing. Ya, negara ASEAN, ada beberapa negara ASEAN yang mempunyai kondisi geografis yang tidak selamanya subur. Ya, ada negara ASEAN yang kondisi geografisnya itu banyak menghasilkan minyak bumi, gas alam. Ya, kemudian sebagian besar negara ASEAN kondisi geografisnya sangat subur. Sebutkan negara ASEAN yang kondisi geografisnya sedikit sumber daya alamnya dan banyak melimpah minyak bumi dan gas alam. Ya, Prambudi. Siapa? Brunei Darussalam. Oke, Prambudi keren. Ya, jadi Brunei Darussalam kondisi geografisnya tidak sesubur negara ASEAN lainnya, tapi dia memiliki sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas. Ya, sehingga mereka bisa melakukan kerjasama. Ketika membutuhkan padi, mereka akan bekerja sama dengan negara di kawasan ASEAN untuk mengimpor padi. Kedua, perbedaan ideologi. Ideologi adalah dasar atau landasan suatu negara yang merupakan visi atau cita-cita dari bangsa atau ideologi yang berbeda dengan Indonesia. Akan tetapi negara-negara tersebut dapat melakukan kerjasama untuk meningkatkan perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Ya, jadi perbedaan ideologi tidak menyebabkan mereka akan kisruh. Ya, yang ketiga, perbedaan teknologi. Adanya perbedaan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, negara dengan iptek kurang dapat melakukan kerjasama dengan negara-negara lain untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologinya. Ya, di negara ASEAN ya, ada negara yang teknologinya sudah cukup maju, masih jauh dibandingkan dengan Indonesia. Nah, makanya Indonesia berperan aktif dalam kerjasama di kawasan Asia Tenggara. Nah, sebenarnya apa sih manfaat kerjasama ASEAN? Yang pertama, meningkatkan perekonomian negara-negara yang mengadakan kerjasama di berbagai bidang. Yang kedua, meningkatkan taraf hidup manusia, kesejahteraan, dan kemakmuran. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan dalam negeri akan barang atau jasa. Yang keempat, memperluas pasar hasil produksi barang atau jasa. Yang kelima, memperluas lapangan pekerjaan. Yang keenam, menambah devisa negara. Yang ketujuh, meningkatkan kemajuan di berbagai
bidang yang terakhir memperluas hubungan dan mempererat persahabatan. Nah, manfaat kerjasama ASEAN ini ya diilustrasikan dalam alur berikut ini. Ya, kalian sudah melihat ya alur manfaat kerjasama ASEAN. Yang pertama, kamu lihatin, teman-teman lihatin ya, gambar penelitian di biotrop. Tadi sudah Miss Lina jelaskan, salah satu hasil dari penelitian di biotrop adalah menghasilkan tanaman bibit unggul. Tanaman bibit unggul itu misalkan yang pertama, tahan terhadap hama penyakit maupun wereng. Kemudian yang kedua, produktivitas atau hasil panen melimpah. Ya, lihatin. Kemudian setelah melalui uji coba beberapa kali riset ya, beberapa kali penelitian, tanaman bibit unggul tadi langsung disosialisasikan ke petani. Ya, lihatin. Penemuan jenis tanaman baru yang tahan hama penyakit langsung ditanam oleh para petani. Ya, tadi sifatnya adalah meningkatkan produktivitas hasil panen sehingga hasil panen petani melimpah. Nah, apa akibatnya jika hasil panen petani melimpah? Tentu kalau hasil panen petani melimpah, maka harga jual akan tinggi. Ya, kalau Pak petani mendapatkan hasil petani yang melimpah, maka harga jual tinggi. Harga jual tinggi akan meningkatkan taraf hidup, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Ya, jadi petani senang karena hasil pertaniannya melimpah dan dijual dengan harga yang tinggi. Kalau dijual dengan harga tinggi, uang yang didapatkan oleh Pak petani semakin banyak. Uang tadi bisa dipakai oleh Pak petani untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Ya, itu artinya meningkatkan taraf hidup, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Kemudian memenuhi kebutuhan dalam negeri. Misalkan tadi kedelai ya, kedelai dengan bibit unggul tadi produktivitasnya sangat tinggi sehingga kebutuhan akan kedelai dalam negeri terpenuhi. Misalkan kedelai tadi untuk membuat tempe, tahu dan lain-lain tanpa perlu mengimpor dari negara lain. Ya, ngapain mengimpor? Karena apa? Karena kebutuhan dalam negeri aja sudah ada, ya kan? Ya, kemudian tadi produktivitas hasil panen petani melimpah selain untuk kebutuhan dalam negeri, tadi untuk membuat tempe, membuat tahu. Nah, sebagian bisa dikemas ya menjadi produk yang lebih awet atau pengolahan menjadi produk baru. Misalkan dengan bioteknologi makanan ya, kedelai tadi bisa dibuatkan kecap. Ya, bahan baku untuk membuat kecap adalah kedelai. Sehingga diperlukan PT ya atau CV pembuatan kecap. Nah, tentu ya dari PT tadi membutuhkan lapangan pekerjaan, membutuhkan tenaga untuk mengolah kedelai tadi menjadi kecap. Ya, sehingga membuka lapangan pekerjaan, mengurangi pengangguran. Ya. Kemudian setelah tadi sudah menjadi kemasan yang lebih awet ya berupa kecap,
kecap tadi sebagian digunakan untuk keperluan dalam negeri, sebagian lagi diekspor ke mancanegara. Ya, bisa ke Malaysia, bisa ke Singapura, bisa ke Brunei Darussalam. Nah, kalau misalkan ekspor negara meningkat, maka akan meningkatkan devisa penghasilan negara, ya. Negara kita jadi makmur. Terus penghasilan negara atau devisa negara itu untuk apa? Ya, devisa negara untuk pembangunan infrastruktur pendidikan, infrastruktur jalan raya, transportasi, infrastruktur kesehatan. Ya, itu adalah alur manfaat kerjasama ASEAN, ya. Mulai dari biotrop, penelitian tadi kedelai, ya, yang bibit unggul, sampai meningkatkan devisa penghasilan negara. Teman-teman, jelas ilustrasi alur manfaat kerjasama ASEAN? Ngerti teman-teman? Jelas? Jelas teman-teman? Jelas. Baik teman-teman, selesai sudah pembelajaran IPS kali ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke. Misinya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.